Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang kontroversial dan berdarah dalam sejarah Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 atau lebih dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Mari kita mulai. Pada awal 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat tegang. Presiden Soekarno mencoba menyeimbangkan berbagai kekuasaan politik, termasuk militer dan Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI. Saat itu, PKI yang dipimpin oleh D.N. Aidit berkembang pesat dan menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia, di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Tegangan antara PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat militer. Melihat PKI sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka, sementara PKI merasa perlu mengambil tindakan agar tidak dihancurkan oleh militer. Pada malam 30 September hingga dini hari atau tanggal 1 Oktober, sebuah kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 jenderal 1 perwira tinggi Angkatan Darat. Pakai jenderal ini dibunuh dan jasadnya kemudian ditemukan di sebuah sumur tua di lubang buaya. Mereka yang menjadi korban G30 SPKI adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen M.T. Haryono, Kapten Piera Tandera, Letjen S. Parman, Maijen D.I. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letjen Supranto. Gerakan ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden. Mereka mengklaim aksi ini sebagai upaya untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal, sebuah kelompok fiktif yang disebut-sebut berencana menggulingkan Presiden Soekarno. Mayor Jenderal Soeharto yang saat itu memimpin Komandan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad segera mengambil alih komandan untuk mengatasi situasi pada pagi hari 1 Oktober. Soeharto dan pasukannya berhasil menguasai Jakarta dan menumpas pasukan yang terlibat dalam gerakan tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Soeharto mulai memperkuat posisinya pada 11 Maret 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah-langkah guna memulihkan keadaan pada saat itu. Nah, hal ini juga menandai awal dari berakhirnya kekuasaan Soekarno dan permulaan awal Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. PKI kemudian dibubarkan dan anggotanya serta orang-orang yang diduga terkait dengan PKI mengalami penangkapan, penyiksaan, dan eksekusi massal. Diperkirakan ratusan ribu hingga jutaan orang tewas dalam pembersihan anti-komunis yang terjadi setelah peristiwa ini. Peristiwa G30 SPKI meninggalkan bekas mendalam bagi sejarah Indonesia. Hingga kini, perdebatan tentang siapa yang sebenarnya berada di balik peristiwa ini masih berlangsung. Ada teori mengenai siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dan masuk kemungkinan keterlibatan pihak lain, seperti militer sendiri atau agen-agen intelijen asing. Dengan memahami peristiwa Gerakan 30 SPKI, kita bisa belajar tentang kompleksitas politik dan dampak panjang dari kejadian ini terhadap masyarakat Indonesia. Penting bagi kita untuk mempelajari sejarah ini secara kritis dan objektif, agar bisa membangun masa depan yang lebih baik. Nah, begitulah proses pemberontakan Gerakan 30 SPKI. Jangan lupa untuk like dan follow serta share ke teman-teman kalian dan tinggalkan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas. Kalau tidak, berarti kalian mendukung aksi pemberontakan tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ada pesan nih dari seorang bapak-bapak random kepada kita. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengatakan bahwa komunis di negara lain sudah tidak eksis lagi. Jadi dia juga mungkin beranggapan di Indonesia tidak eksis lagi. Matamu picek. Justru kewaspadaan perlu diterapkan sedini mungkin. Matamu picek, matamu picek.
Jangan selalu bilang ke negara lain tidak eksis lagi. Justru harus kamu jaga di negara ini, jangan sampai pengkhianatan itu kembali lagi di Indonesia. Ingat, darah keturunan PKI akan tetap mengalir kepada anak cucunya, dan dia akan tetap menjadi pengkhianat. Bohong kalau tidak. Kamu Bicek yang mengatakan bahwa negara lain tidak eksis lagi. Bicek, Bicek.